Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Selamat datang di channel Sharing Kehidupan. Pada kesempatan kali ini, saya akan bagikan tentang jodoh, takdir ataukah pilihan? Jika jodoh itu takdir, mengapa Rasulullah menyuruh kita memilih? Mengapa para orang-orang alim selalu menasihatkan agar kita berhati-hati dalam memilih calon pendamping agar tidak salah pilih? Namun jika jodoh itu pilihan, kenapa kita tidak bisa bersatu dengan orang yang kita pilih jika takdir tidak menggariskan? Namun sebelum saya jelaskan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, silahkan subscribe dulu channel Sharing Kehidupan. Dan jika Anda punya pertanyaan atau ingin konsultasi mengenai permasalahan kehidupan, Anda bisa hubungi Fitri Asita, seorang konselor Islami di nomor 0823373710075. Dalam Islam, jodoh diartikan sebagai seorang yang sudah ditulis di Lauhul Mahfuz jauh sebelum kita diciptakan yang akan ditakdirkan menjadi pendamping hidup kita. Tapi ada juga yang melihat jodoh itu bisa berubah seiring perubahan yang terjadi pada akhlak kita. Seperti layaknya rizki yang sudah dituliskan di Lauhul Mahfuz sana, jodoh juga harus diusahakan dengan ikhtiar dan doa, cari dengan jalan yang halal. Sabda Rasulullah SAW, perempuan itu dinikahi karena faktor 4, agama, martabat, harta, dan kecantikannya. Pilihlah perempuan yang baik agamanya, jika tidak, niscaya akan menjadi orang merugi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitupun kita sebagai wanita, kita pun harus melihat agamanya, ketakwaannya, agar dia bisa membimbing kita dan menjadi imam yang baik. Lalu bagaimana dengan mereka yang bercerai? Katanya itu berarti mereka sudah tidak berjodoh. Terlepas dari itu semua, Allah sudah membocorkan rahasia tentang pasangan hidup kita dalam Al-Quran sebagaimana firman-Nya. Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rizki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman pada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Quran Surat An-Nahl ayat 72. Ayat di atas menunjukkan bahwa jodoh adalah salah satu rizki atau nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Wanita-wanita yang tidak baik untuk lelaki-lelaki yang tidak baik, dan laki-laki yang tidak baik adalah untuk wanita yang tidak baik pula. Wanita yang baik untuk lelaki yang baik, dan lelaki yang baik untuk wanita yang baik. Quran Surat An-Nur ayat 26. Dari ayat di atas dapat kita pahami bahwa sesungguhnya kita dapat memilih jodoh kita sendiri dengan mengubah diri kita sendiri. Allah telah menetapkan jodoh, rizki, dan kematian kita dalam kitab Lauhul Mahfuz. Namun, bukan berarti kita tidak dapat memilih jodoh kita sendiri. Allah memberikan jalan bagi kita untuk memilih jodoh yang kita inginkan. Berikut adalah beberapa hadis tentang jodoh yang perlu Anda ketahui, antara lain, sesungguhnya seorang dari kita dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah, bersatunya sperma dengan ovum, kemudian menjadi alaqah, segumpal darah, seperti itu pula. Kemudian menjadi mudghah, segumpal daging, seperti itu pula. Kemudian seorang malaikat diutus kepadanya untuk meniupkan ruh di dalamnya, dan diperintahkan untuk menulis 4 hal, yaitu menuliskan rizkinya, ajalnya, amalnya, dan celaka atau bahagianya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis di atas memberitahukan kita bahwa jalan hidup kita telah ditulis jauh sebelum kita dilahirkan. Tapi kitalah yang berusaha menentukan siapa jodoh kita sesungguhnya. Islam memberikan jalan bagi kita untuk memilih jodoh sendiri, tapi Islam juga mendorong kita untuk memilih pasangan hidup berdasarkan keimanan dan ketakwaannya daripada tampilan fisik dan hartanya, sehingga kita lebih baik untuk membangun rumah tangga dalam Islam. Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita soleha. Hadis riwayat Muslim. Jika kita memilih jodoh berdasarkan agama seperti hadis di atas, maka hal itu merupakan harta yang luar biasa yang bisa didapatkan di dunia sehingga memperoleh keluarga bahagia menurut Islam.
Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga menambah hasanah keilmuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.